Sepasang mata menatap ke arah langit. Awan tak lagi berwarna putih, dan bayang-bayang pohon menutupnya perlahan. Seorang laki-laki terbaring di antara daun-daun yang berjatuhan. Seketika pandangannya tersamarkan oleh sesuatu. Seseorang di hadapannya menjulurkan tangan. Ia teringat mendiang istrinya dulu. Kenangan masa lalu membawanya jatuh terlelap. Ada titik-titik cahaya di malam hari. Intensitas sinarnya tak beraturan, mengitari setiap sudut jalan setapak. Rembulan berada tepat di atas kepala. "Mold, ayo kita pulang. Sebentar lagi akan turun hujan," ujar ibu Mold. "Baik, Bu. Apa ranting ini cukup untuk persediaan kita nanti?" Mold membantu ibunya memikul ranting-ranting pohon untuk dijadikan bahan bakar memasak. "Ibu rasa cukup. Ayo, kasihan kakakmu menunggu sendirian di rumah." "Baiklah. Ayo Maki, kita pulang," saut Mold kepada anjing peliharaannya. Mold tinggal bersama ibu, kakak perempuan, juga anjing kesayangannya di dekat hutan tropis. Ayah Mold sudah lama meninggal dunia sewaktu Mold masih dalam kandungan ibunya. Meski ia tidak pernah mengenal sosok seorang ayah, Mold selalu tersenyum karena masih ada ibu dan kakak yang selalu ada dan menyayanginya. Hampir seluruh waktu mereka habiskan tinggal di dalam hutan, berburu bahan makanan, mengambil persediaan air, mengumpulkan kayu kering, hingga kebiasaan sehari-hari Mold, yakni mencari jamur. Bagi mereka, jamur bukan hanya sekadar tumbuhan liar yang banyak tumbuh di dalam hutan tropis, melainkan makanan pokok yang lebih istimewa ketimbang ikan ataupun daging. Tidak heran jika hutan tropis menumbuhkan puluhan bahkan ratusan jenis jamur tersebar di setiap penjuru hutan, mulai dari jamur lokal yang biasa mereka konsumsi, jamur beracun, sampai ada isu tentang jamur langka yang bernilai tinggi pernah ditemukan di sana. Orang-orang kolektor jamur menyebutnya truffle. Akhir-akhir ini cuaca sedang tidak baik. Sudah lebih dari 3 pekan hutan tropis terus diguyur hujan hampir setiap harinya. Padahal orang-orang kota bilang daerah perkotaan malah begitu gersang dengan hiruk pikuk di sana. Meskipun hutan dan kota hanya dibatasi oleh bukit tebing yang curam, namun iklim di antara keduanya terasa sangat berbeda. Hutan tropis kini selalu menjadi destinasi bagi orang-orang perkotaan untuk mengisi waktu liburan mereka menikmati alam. Meski demikian, hutan tropis menyimpan banyak misteri yang hingga saat ini masih menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang tinggal di sana. Badan yang bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan tersebut memberi himbauan berupa aturan dan tata tertib ketika berwisata ke dalam hutan. Selain aturan untuk saling menjaga lingkungan, baru-baru ini mereka memberi peringatan untuk pembatasan wilayah ketika hendak berkunjung ke hutan tropis. Para pengunjung dilarang melewati batas hutan yang telah ditetapkan oleh petugas. Kejadian hilangnya seorang pendaki yang hingga kini kabarnya masih belum pasti. Apakah pendaki tersebut telah pulang atau tersesat di hutan? Pagi-pagi sekali, Paman Jack hendak menaiki hutan. Hujan rintik-rintik tak menghalanginya untuk berburu jamur. "Selamat pagi, Paman," saut Mold. "Selamat pagi, bocah jamur," balas Paman Jack. "Paman mau mencari jamur pagi-pagi sekali?" "Tentu saja. Namun, misi kali ini berbeda." "Apa kau menciumnya, Mold?" "Aroma truffle." "Aroma truffle?" Paman Jack adalah seorang kolektor jamur. Ia banyak meneliti segala yang berhubungan dengan jamur. Ia sangat tertarik pada truffle yang memang sangat langka dan memiliki nilai jual yang fantastis. Namun Jack bukan termasuk orang yang haus akan uang. Pengetahuan tentang jamur baginya lebih berharga dari apapun. Itu sebabnya
Molt banyak belajar dari Jack. Ia ingin seperti Jack, meneliti tentang jamur. Jack mempelajari sesuatu soal jamur. Perubahan iklim cuaca dan tingkat kelembaban yang tinggi memicu adanya populasi jamur tersebar di seluruh hutan. Ia mendapati sebuah mimpi yang aneh yang membawanya masuk ke dalam hutan. Jack melihat banyak titik-titik cahaya mengitari pohon hez, di mana truffle bisa ditemukan. Cahaya misterius itu berkedip sesekali, seolah memerhatikan Jack. Nalurinya soal jamur nyaris tak pernah salah. Ternyata cahaya-cahaya kecil itu berasal dari jamur-jamur yang bersinar di malam hari. Saat Jack hendak mendekati jamur itu, ia terbangun dari tidurnya. Mimpi itu membawa kesadarannya tenggelam dalam malam yang gelap. Apa aku boleh ikut dalam perburuan kali ini, Paman? Sepertinya aku tidak bisa mengajakmu kali ini. Aku bahkan tidak tahu bahaya apa yang ada di dalam sana. Terlalu beresiko jika aku mengajakmu. Ayolah, Paman Jack. Aku ingin melihat truffle, tapi ibumu belum tentu. Molt memotong perkataan Jack. Ia meneruskan. Ibu pasti mengizinkan. Benar kan, Bu? Iya, tapi kamu harus tetap berhati-hati dan tetap ikuti perintah Paman Jack, ujar ibu Molt. Pagi itu Molt dan Jack bersiap untuk berburu truffle yang langka. Ibu Molt membawakan mereka perbekalan dan peralatan yang mungkin dibutuhkan. Molt selalu mengajak Maki dalam mencari jamur. Jack bilang, dalam misi mencari truffle, insting hewan seperti anjing dan babi sangat dibutuhkan dalam mencari titik koordinat, di mana truffle banyak bersemayam. Molt berangkat dengan riang gembira, mengenakan jas hujan dan sepatu bot merah kesayangannya. Berlari-lari bersama Maki, menyusuri jalan setapak. Jack justru terlihat sedikit khawatir. Tujuan utamanya bukanlah menemukan truffle, namun spesies yang belum ia ketahui di mimpinya itu membuatnya penasaran untuk menemukannya. Jamur bercahaya yang misterius itu yang ada di pikirannya saat ini. Perburuan menuju pedalaman hutan bukanlah hal yang mudah dilakukan, terlebih di tengah cuaca hujan yang semakin lebat. Molt dan Jack memutuskan untuk singgah dan beristirahat sejenak. Mereka membangun tenda kecil untuk tempat berteduh, membuat minuman hangat dan menyantap perbekalan yang dibawa. Udara dingin membuat ketahanan diri melemah. Namun bagi Molt dan Jack, halangan seperti itu sudah biasa mereka lalui. Bahkan mereka sudah siap membawa parang jika tiba-tiba ada hewan buas yang menerkam. Bagi mereka, hutan adalah rumah kedua yang istimewa. Jadi, truffle itu seperti apa, Paman Jack? Truffle itu tumbuh di bawah tanah, seperti kentang berwarna hitam bertekstur, terkadang berwarna kecoklatan, dan bahkan ada yang berwarna putih. Mungkin lebih mirip umbi-umbian ketimbang jamur. Beraroma khas, sangat harum, begitu istimewa. Selama aku mencari jamur, aku belum pernah tahu ada jamur istimewa seperti truffle. Molt mendengarkan perkataan Jack. Jack menyeruput kopi hitam, lalu lanjut berkata, itulah yang membuat kolektor jamur berlomba-lomba berburu truffle saat musimnya tiba. Selain istimewa, harga jual yang tinggi bisa membuat siapa saja mendadak menjadi kaya raya. Bagaimana kita bisa menemukan truffle itu? Truffle itu tumbuhan yang bisa dibilang sulit untuk dicari. Tidak semua hutan dan tidak setiap musim truffle bisa ditemukan. Memerlukan pengetahuan yang cukup untuk bisa berburu truffle. Kita memerlukan hewan dengan insting yang tajam untuk melacak keberadaan truffle. Seperti si Maki ini, Paman. Molt mengusap-ngusap bulu anjingnya. Maki membalasnya dengan menjilat rambut Molt. Jack bilang, Maki bukan sekadar anjing peliharaan biasa, tapi anjing yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang tinggi. Penciuman Maki bisa diandalkan. Ia dipercaya bisa mencium keberadaan truffle meski jarak radius yang jauh sekalipun. Biasanya selain anjing,
Babi hutan juga bisa dijadikan hewan untuk berburu truffle. Insting dan penciumannya yang lebih peka terhadap aroma truffle membuat babi hutan bisa dengan mudah menemukannya. Namun para pemburu truffle sudah meninggalkan kebiasaannya membawa babi hutan karena sifatnya yang sembrono dan kadang sulit untuk dikendalikan. Tak jarang truffle yang sudah berhasil ia temukan pada akhirnya malah dimakan mentah-mentah. Sekalipun berhasil ditemukan, babi itu sudah merusak teksturnya. Untuk itu, anjing yang dilatih untuk berburu truffles menjadi sangat berguna ketimbang babi hutan. Apa paman pernah menemukan truffle? Ya, aku pernah berburu truffle bersama mendiang ayahmu dulu. Kami berhasil menemukan truffle putih yang sangat langka di belakang gunung sana. Jack menceritakan kisahnya saat berburu truffle bersama ayahmu. Pencarian yang tidak mudah dan berbahaya, yang tidak pernah mereka lupakan. Hei Maki, kau mau kemana? Haris, sepertinya Maki menemukan sesuatu. Ayo cepat kita ikuti dia. Jack dan Haris berlari mengejar Maki di tengah cuaca hujan. Maki berhenti lalu mengitari pohon hazel yang besar. Ia mulai menggali di sekitar akar pohon. Maki menggonggong keras. Mereka langsung menggali tanah yang cukup lembab. Tiba-tiba tercium aroma khas dari truffle. Mereka berhasil menemukan truffle putih yang jarang ditemukan dengan ukuran yang cukup besar. Jack, lihat apa yang baru saja Maki temukan. Haris menunjukkan truffle putih itu ke hadapan Jack. Mereka berteriak kegirangan. Setelah 2 hari berada di hutan pedalaman, akhirnya mereka mendapatkan harta karun. Sesuatu terdengar di telinga mereka, seperti langkah-langkah besar menuruni gunung, diiringi suara auman yang panjang. Maki tampak terus menggonggong, tak henti-hentinya. Jack dan Haris mendapati firasat buruk akan datang. Jack, apa kau mendengar sesuatu? Iya, itu suara auman jaguar. Sebaiknya kita bergegas. Kau bercanda? Apa aku terlihat sedang bercanda? Sepasang jaguar hitam muncul dengan cepatnya di hadapan mereka. Maki mencoba menghadang sepasang jaguar itu. Namun sekali cakar, Maki terpental. Haris dan Jack langsung berlari sekuat tenaga. Namun, jaguar itu lebih cepat. Dia bisa dengan lincah melompat dari pohon ke pohon. Sepertinya mereka merasa kita telah mengganggu persembunyiannya. Lalu Jack, apa yang harus kita lakukan? Cepatlah pergi Haris. Aku akan mencoba menahannya. Bagaimana bisa aku meninggalkanmu bersama para jaguar? Jack dan Haris berada di situasi yang sulit. Para jaguar hitam itu sepertinya sedang marah saat ada manusia yang mengganggu tempat tinggalnya. Jack mengeluarkan parangnya. Saat jaguar hendak menyerang Jack, Haris mengadangi. Haris mendapat cakaran serius di lengan kirinya. Haris, tidak! Teriak Jack. Maki kembali. Ia menyerang para jaguar itu dan melindungi Haris dan Jack. Maki pun mendapat gigitan di tubuhnya. Namun jaguar itu berhasil pergi dengan membawa truffle putih yang sebelumnya berhasil mereka dapatkan. Haris, lenganmu. Apa kau bisa bertahan? Aku akan membawamu pulang. Ya, aku masih bisa bergerak. Jack merobek bajunya untuk menutup luka cakar di lengan Haris, lalu menuntunnya pulang. Jack, di mana truffle putih itu? Kurasa jaguar itu membawanya. Tapi Jack, dengar Haris, keselamatanmu lebih penting daripada truffle itu. Hari sudah hampir gelap. Di saat mereka berjalan pulang, mereka tersandung dan jatuh, menggelinding menghantam pohon-pohon. Mereka bersandar pada batang pohon besar. Kepala Jack menghantam batu hingga menyebabkan luka berdarah. Seketika pandangannya menjadi samar-samar. Jack melihat titik-titik cahaya. Sinarnya seperti menghipnotis. Ia melihat seorang perempuan, mirip seperti istrinya, berdiri di sekeliling cahaya tersebut. Jack mencoba meraihnya. Cahaya tersebut berpencar menjadi serbuk-serbuk spora. Perempuan itu menghilang. Lalu Jack tak sadarkan diri. Jack, bangun Jack.
cepatlah sadar. Jack, Jack. Lalu apa yang terjadi pada ayah, Paman? Entahlah, sepertinya aku pingsan. Hal yang terakhir aku ingat adalah ayahmu memanggil-manggil namaku. Jack melihat ke arah luar. Hujan sudah mereda. Saat aku bangun, aku sudah berada di rumahmu. Maud begitu fokus menyimak cerita petualangan Jack bersama ayahnya ketika berburu travel. Mendengar cerita sedih dari Jack, Maud justru marah semakin bersemangat untuk berburu travel. Ia akan membawa kembali travel putih yang sempat hilang itu. Jack melihat mata Maud. Di sana tumbuh tekad dan keberanian yang dulu dimiliki oleh sahabatnya. Ia tak bisa membayangkan jika ia harus kembali ke hutan ini bersama Haris yang kini berwujud Maud. Jack akan melindungi Maud seperti dulu Haris melindunginya dari jaguar. Jack dan Maud bergegas untuk berburu travel yang langka. Tiba-tiba Maki menggonggong keras dan berlari menuju sesuatu. Hei, Maki, Maki, kau mau kemana? Maud, sepertinya Maki menemukan sesuatu. Ayo cepat, kita ikuti dia. Jack dan Maud mengikuti arah jejak dari Maki. Hutan pedalaman semakin lebat dengan tumbuhan yang menutupi jalan mereka. Mereka berhasil menyusul Maki. Maki berhenti tepat di depan pohon tua yang besar sekali. Wow, besar sekali pohonnya, seru Maud. Jack melihat ke sekeliling. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Firasatnya menjadi kental. Maki mulai menggali. Ia kembali menggonggong dan menemukan sesuatu. Maud berhasil menemukan trapel putih yang ukurannya lumayan besar. Maud terlihat sangat gembira ketika kali pertama melihat jamur langka itu. Seumur hidupnya, ia tidak pernah sebahagia itu ketika berburu jamur. Maud awalnya tidak menyangka pada akhirnya bisa menemukan trafel. Jack tersenyum melihat Maud ketika berhasil menemukan trafel putih. Namun, Jack lagi-lagi merasa ada yang aneh. Bagaimana bisa trafel putih ditemukan dengan mudahnya? Jack mendengar auman yang panjang. Ia mengenali auman itu, jaguar hitam. Jack teringat sesuatu. Kejadian kali ini sama persis seperti kejadian 10 tahun yang lalu. Ketika Jack menemukan trapel putih bersama Haris. Di tempat yang sama, di depan pohon hazel yang besar. Jack merasa déjà vu. Sebentar lagi sepasang jaguar datang ke hadapan mereka. Jack menyeru pada Maud untuk dengan cepat meninggalkan tempat itu sebelum jaguar datang. Suara auman misterius itu terdengar kembali. Kini terdengar sangat jelas di telinga. Maud, cepat kita pergi dari sini. Jack menggendong Maud menuruni hutan menjauh dari tempat itu. Ia takut jika sampai bertemu lagi dengan jaguar yang dulu pernah menyerangnya. Ada apa, Paman? Kenapa kita harus berlari? Kau ingat apa yang baru saja aku ceritakan soal jaguar hitam yang pernah menyerang ayahmu? Jaguar itu datang lagi. Sebuah bayangan hitam dengan cepat terlihat mengikuti mereka dari belakang. Maki mengikuti Jack dan Maud dari belakang. Jack terus berlari sambil menggendong Maud tanpa memerdulikan apapun yang ada di belakangnya. Jack tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam pelarian mereka. Tiba-tiba Jack tersandung sesuatu dan terpeleset. Mereka berdua terpental ke arah yang berbeda. Jack merasakan sakit kepala yang berat. Akhirnya, ia menyadari sesuatu. Pohon hazel besar itu berada jauh di belakang gunung. Jack yakin tempat tadi bukanlah tempat yang sama ketika Haris menemukan trapel putih. Jangan-jangan ini adalah jamur ilusi. Ya, titik-titik bercahaya itu sebenarnya adalah jamur ilusi. Maud, di mana kamu, Maud? Paman Jack, aku di sini, Paman. Jack bergegas ke arah teriakan Maud. Namun Maud tidak ada. Jack kembali mendengar teriakan Maud. Namun saat ia menyusulnya, Maud tidak ada.
Ia harus menemukan Mold. Jake tidak akan membiarkan hal untuk kali keduanya terulang kembali. Seseorang berdiri di hadapan Jake. Jake mengenali orang itu. Haris. Jake, setelah sekian lama kita tidak bertemu. Apa kau benar Haris? Bagaimana bisa? Bukankah Haris sudah... Jake, kenapa lagi-lagi kau mengacau? Harusnya saat itu aku mendapatkan trafel putih. Tapi kau membiarkan harta karun itu lenyap begitu saja di depan mata kita. Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Karena kau lebih berharga dari harta karun itu, teman. Teman, kau bilang aku ini temanmu. Lihat siapa yang menemukan trafel itu. Aku dan Maki. Kau hanya mengacaunya saja. Dengar Haris, semua ini tidak seperti yang kau bayangkan. Semua ini tidak nyata. Ini ilusi. Ilusi? Kau bilang ini tidak nyata. Jake, kalau saja saat itu kau tidak menghalangiku, keluargaku kini tidak akan kesulitan. Anakku yang tumbuh besar tidak perlu susah payah menjadi sepertiku, mencari jamur dan kayu bakar. Haris tiba-tiba berlari ke arah Jake. Namun, saat Jake menutup mata, sosok Haris menghilang. Jake melihat ke sekeliling, titik-titik cahaya itu bersinar lagi. Kini malah semakin banyak. Cahaya itu semakin membesar, menyerupai jamur berwarna putih terang di bagian tudung kepalanya. Jake memerhatikan jamur tersebut. Ia mendengar suara desiran seperti tangisan perempuan. Jamur itu semakin lama semakin besar dan tiba-tiba meletus dengan hebatnya. Suara letusannya terdengar nyaring sekali di telinga Jake. Jamur itu berubah menjadi serbuk spora yang berterbangan. Jake menangkapnya. Seketika ia tak sadarkan diri. Jake, kenapa lagi-lagi kau menghalangiku? Kalau saja saat itu kau tidak mengacau. Paman Jake, paman sudah sadar. Jake membuka kedua matanya. Pandangannya menyapu ke sekeliling. Ia melihat sesuatu yang tidak asing. Di mana ini? Tenanglah Jake, kau ada di rumah kami. Rihanna, Mold, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Jake terbangun di rumah Mold. Kejadian itu membuatnya pingsan dan tak sadarkan diri. Mold berhasil menemukan Jake yang tengah tak sadarkan diri. Ia berlari mencari bantuan untuk menyelamatkan Jake yang pingsan. Akhirnya, warga setempat menolong Jake dan membawanya turun hutan. Jake meneteskan air mata. Ia melihat wajah anak sahabatnya itu. Haris kembali menolongnya dalam wujud Mold. Jake menceritakan kepada Rihanna saat pertemuannya kembali dengan Haris. Namun, Jake tidak menceritakan kepada siapapun soal jamur yang membuatnya berhalusinasi. Biarkan itu tetap menjadi misteri. Mold pergi ke ruang bawah tanah di belakang rumahnya. Di dalam sana, terdapat rak-rak berjejer, banyak toples dan akuarium. Isinya berbagai jenis jamur yang sudah ia peroleh selama ini. Mold menyimpan setiap jamur yang ia temukan di hutan, lalu membiarkannya hidup dan berkembang di laboratorium sederhana buatannya. Mold meletakkan sesuatu di dalam akuarium kosong, sesuatu yang bersinar di dalam gelap. Mold tertawa menyeringai. Meskipun aku kehilangan trafel yang langka itu, tapi aku sudah mendapatkan gantinya. Ini dia spesies terbaruku yang cantik dan istimewa. Selamat datang jamurku yang cantik. Aku akan memberimu nama Psilocybin.